Perkenalkan, nama saya Mariati, NPM A1D0 19042, akan sedikit menjelaskan tentang sel tumbuhan. Apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah sel yang memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, umumnya berukuran mikroskopis. Artinya, hanya dapat dilihat di bawah pengamatan mikroskop. Meskipun sel merupakan unit terkecil, namun di dalamnya masih terdapat bagian-bagian yang lebih kecil lagi dan berperan dalam melakukan aktivitas hidup. Sel itu sendiri atau disebut dengan organel. Jenis organel pada sel tumbuhan bermacam-macam dan masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Ciri-ciri dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki plastida atau kloroplas, kromoplas, dan leukoplas, memiliki vakuola yang besar, ukuran nukleusnya lebih kecil dibandingkan vakuola. Bentuk selnya tetap, penyimpanan energinya dalam bentuk butiran pati. Fungsi dari sel tumbuhan. Yang pertama yaitu mengatur semua aktivitas tumbuhan, berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan, dan menyusun serta menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Kemudian inti sel. Inti sel disebut juga dengan nukleus. Ini merupakan organel yang memiliki posisi paling dalam yang terdapat pada sel tumbuhan. Dalam nukleus terdapat materi genetik tumbuhan berbentuk kromosom. Fungsi utama dari inti sel ini adalah melakukan proses pembelahan untuk memenuhi proses metabolisme yang terjadi pada tubuh tumbuhan. Inti sel memiliki dua selaput yang posisinya dalam dan luar. Selaput bagian luar memiliki hubungan langsung terhadap sitoplasma sehingga sering ditempeli oleh ribosom. Yang kedua, vakuola. Vakuola berbentuk seperti karung yang menampung cairan dihasilkan dari senyawa organik dan anorganik. Di dalam vakuola tersimpan berbagai zat makanan seperti gula dan protein. Vakuola ini memiliki fungsi utama untuk menstabilkan tingkat pH, mengatur tekanan yang terjadi di dalam sel, dan memisahkan sisa zat metabolisme sel. Kemudian, lapisan vakuola ini merupakan lapisan membran pada vakuola dan dinamakan tonoplas. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk lonjong yang mengandung enzim guna memecah karbohidrat. Bentuk yang besar dan lonjong membuat organel satu ini sangat mudah terlihat. Kemudian jika dilihat menggunakan mikroskop, maka akan terlihat bahwa mitokondria ini terdiri dari membran dalam dan membran luar. Fungsi utama dari mitokondria ini adalah untuk memberikan asupan energi dalam bentuk ATP yang berguna untuk menjaga kehidupan. Kemudian ribosom. Ribosom merupakan butiran yang dihasilkan dari nukleoprotein sehingga bentuknya sangat kecil. Ribosom terdiri dari dua jenis sifat yaitu bebas dan terikat. Kedua jenis ribosom ini memiliki fungsi yang sama yaitu untuk memproses protein yang ada pada sel tumbuhan, yang membedakan hanyalah sifat terhadap jaringan sel. Dalam ribosom terkandung asam ribonukleat sebanyak 60% dan protein sebanyak 40%. Jika diperhatikan dengan baik, setiap sel memiliki bentuk dengan ciri khas tertentu. Bentuk dari sel tersebut disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Jika digambarkan, sel tumbuhan seperti kotak yang berisi berbagai macam organel yang saling berhubungan dan membangun kerjasama. Baiklah, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.